Oke, selamat datang di video panduan Trade Panel GMC, yang dimana di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara instalasi dan juga cara pemakaiannya untuk trading ya. Nah, seperti yang Anda bisa lihat sendiri, ini adalah tampilan dari GMC Trade Panel yang sudah terpasang di aplikasi MetaTrader 4 atau MT4. Nah, di sini ada panel yang saya gerakkan ini. Ini asal muasal dinamakan Trade Panel ya, karena ada panel yang berfungsi untuk mengisi atau menginputkan pengaturannya. Nah, GMC Trade Panel ini adalah sebuah file atau software yang berupa Expert Advisor. Anda bisa lihat di bagian kiri sini, yang dimana GMC Trade Panel ini masuk dalam kategori Expert Advisor ya, atau kita singkat sebagai EA. Nah, kalau di GMC ini kita sebutnya sebagai Super Tools. Kalau di luaran sana, banyak yang menyebutkan juga adalah robot trading. Nah, tujuan dari EA ini adalah untuk alat bantu trading otomatis. Misalnya seperti membuka transaksi, kemudian memasang take profit, memasang stop loss, lalu melakukan trading sesuai dengan strateginya, dan lain sebagainya. Intinya dia akan menjadi mesin untuk melakukan trading secara otomatis sesuai dengan kode yang telah dituliskan. Nah, jadi kita sudah paham apa itu trade panel. Kita lanjut ke cara instalasinya. Oke, untuk instalasi trade panel, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 5 hal yang kita perlu persiapkan. Yang pertama adalah komputer atau laptop yang akan kita gunakan untuk instalasi MT4-nya, beserta juga trade panelnya. Dan di sini hanya bisa untuk sistem operasi Windows ya. Jadi untuk Mac atau Linux itu belum tersedia. Dan juga untuk versi Windows-nya itu jangan yang Windows 7 karena nanti akan tidak cocok seperti itu. Misal bisa pakai Windows 10, Windows 11 dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah data akun trading. Ini untuk login akun trading kita di MT4-nya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya siapkan akun tradingnya. Pastikan ada informasi tiga ini minimal ya. Ada nomor akun, kemudian server, dan juga passwordnya. Oke. Kemudian yang nomor tiga adalah file installer MT4. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah file installer MT4 dari broker HFM ya. Nama filenya seperti ini dan tipenya application, kemudian ada exe ya. Dia formatnya adalah exe. Jadi untuk installer. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan nomor 4 adalah file installer untuk Super Tools Trade Panelnya. Oke. Nah, ini Anda bisa dapatkan dari admin, silahkan request ke admin ya untuk mendapatkan file installernya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah file installer untuk GMC Trade Panel versi 1.6. Oke. Kemudian yang nomor 5 adalah komputer VPS. Di sini sifatnya adalah opsional, yaitu nggak wajib ya. Jadi Anda boleh pakai VPS ataupun tidak. Bagi yang belum tahu apa itu VPS, saya jelaskan sedikit ya. Jadi komputer VPS ini adalah komputer layaknya Windows pada laptop kita atau komputer kita, yang dimana di situ bisa diinstal aplikasi MT4, lalu menjalankan Trade Panel juga, persis layaknya laptop kita ini ya. Namun kelebihannya adalah komputer VPS itu akan aktif 24 jam non-stop ya. Nah, disitulah tujuan kita menggunakan VPS. Karena Trade Panel ini hanya akan aktif apabila laptop kita terbuka, laptop kita aktif, dan juga MT4-nya ini terbuka aplikasinya. Kalau kita close aplikasinya, maka Trade Panelnya sudah tidak aktif lagi. Apalagi kalau kita matikan laptopnya, ya otomatis Trade Panelnya akan mati. Nah, jadi komputer VPS ini adalah solusi bagi teman-teman yang
tidak ingin laptopnya itu nyala terus ya, mungkin biar tidak boros listrik atau tidak boros internet, atau juga supaya tidak khawatir apabila mati listrik ya. Jadi dia menginstalkan MT4 dan juga thread panelnya di komputer orang lain, yaitu komputer VPS. Dan komputer VPS ini kita bisa akses dari laptop kita melalui remote desktop ya, atau kalau Anda familiar dengan TeamViewer atau AnyDesk, nah seperti itu. Itulah penjelasan dari VPS. Dan ini sifatnya opsional, Anda boleh sewa ataupun tidak. Yang terpenting adalah thread panelnya aktif pada MT4 ya, baik itu di laptop Anda pribadi, di komputer ataupun di VPS, bebas di mana saja. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menginstal thread panelnya di perangkat VPS ya. Karena di situ saya akan sekalian tutorial cara akses VPS-nya. Nah, bagi teman-teman yang tidak pakai VPS ya, jadi hanya pakai laptop atau komputer pribadi, silahkan skip tahap ini ya, silahkan lewati tahap ini dan bisa lanjut langsung nanti ke tahap instalasinya. Tutorial akses VPS-nya, yang pertama Anda perlu siapkan data akses VPS-nya. Data ini bisa Anda dapatkan ketika Anda menyewa VPS, baik itu melalui GMC ataupun melalui provider VPS-nya langsung. Terdapat tiga data ini ya, ada IP, kemudian username, dan juga passwordnya. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Remote Desktop Connection yang ada di Windows. Kita search ya, Remote Desktop Connection, seperti ini logonya. Dan ini aplikasi yang sudah tersedia di Windows, jadi Anda tidak perlu download terlebih dahulu. Silahkan Anda buka aplikasinya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Coba kita sandingkan. Nah, untuk di komputer ini silahkan masukkan IP-nya. Anda copy paste di situ. Selanjutnya klik show option yang ada di kiri bawah ini. Nah, kemudian masukkan username-nya, copy paste. Lalu centang allow me to save credential ini untuk menyimpan data loginnya. Dan juga klik save yang ada di sini. Jika sudah, klik connect. Nah, nanti akan dimintain passwordnya. Silahkan Anda masukkan password. Lalu di sini centang remember me agar tersimpan passwordnya. Setelah itu klik OK. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil untuk akses VPS ya. Seperti yang Anda bisa lihat sendiri, di sini seperti komputer ya, komputer pada umumnya. Ini pakai Windows Server 2012, tampilannya sedikit berbeda ya kalau dibandingkan Windows 10 atau Windows 11. Nah, tapi ini ya layaknya komputer biasa. Nah, silahkan Anda di komputer VPS ini menaruh file-file yang diperlukan ya, seperti file installer MT4 dan juga file thread panelnya. Nah, untuk kembali ke komputer Anda silahkan klik ini, minimize yang ada di atas ini ya. Minimize. Nah, otomatis Anda sudah kembali ke laptop Anda. Kemudian untuk aplikasinya ada di bawah sini ya, di taskbar sini. Anda silahkan pin saja ya, klik kanan, kemudian pin to taskbar. Agar nanti tidak susah untuk dicari ya, kalau sudah ditutup. Oke, jadi persiapannya ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa harus ada file installer MT4 dan juga file installer thread panelnya ya, yang seperti ini, dua file ini ya. Nah, dua file ini silahkan Anda copy paste di VPS, ya, ini silahkan di copy, kemudian buka VPS-nya lagi, dan paste di sini ya. Oke, di sini kita sudah berhasil menyalin file-file yang diperlukan ya, file MT4 dan juga file thread panelnya. Nah, baru di sini kita sudah siap untuk proses instalasinya. Oke, kita masuk ke proses instalasi MT4. Di sini saya pakai VPS.
Kalau Anda bebas mau pakai VPS juga ataupun laptop pribadi ya. Yang penting Anda sudah mempersiapkan file installer MT4-nya yang seperti ini. Silahkan Anda klik 2 kali, kemudian akan muncul installernya seperti ini, dan Anda klik setting yang ada di bawah. Di sini kita akan menamai folder kita dengan tujuan agar kita bisa menginstal lebih dari satu aplikasi MT4 untuk kedepannya. Ya, kita namai saja bebas, misalnya akun 1, itu ya. Kita tambahkan di belakangnya sini ya. Kemudian untuk yang bawah juga kita tambahkan akun 1. Kemudian untuk yang ini silahkan dihapus saja centangnya, lalu klik next. Nah, kalau sudah, nanti di kanan bawah akan ada tulisan finish ya, tombol finish, silahkan ditekan. Nah, nanti akan muncul otomatis MT4-nya ya. Nah, di sini langsung muncul pop-up untuk login akun ya. Silahkan pilih server sesuai dengan akun trading Anda. Di sini saya pakai akun demo untuk panduannya. Kemudian klik existing trade account yang ada di atas ini, silahkan ditekan. Kemudian masukkan nomor akun dan juga passwordnya. Silahkan Anda buka catatannya lagi. Masukkan nomor akun dan juga passwordnya. Kalau sudah, klik finish yang ada di bawah. Oke, Anda bisa cek di kiri sini, Anda sudah login ya, sudah ada nama dan juga nomor akunnya. Kemudian di kanan bawah juga koneksinya sudah terhubung ya, ada angka-angka. Nah, di sini sudah muncul beberapa chart, ini yang kita tidak gunakan, silahkan dihapus saja ya. Dengan cara ini klik kanan, close, atau bisa juga di chartnya langsung ya, tekan X ini, X. Nah, sudah bersih sekarang. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk instalasi MT4 dan juga login akun ya. Jadi kita bisa lanjut proses instalasi trade panelnya. Kita bisa cek dulu nih, di Expert Advisor masih belum ada trade panel ya. Untuk instalasi trade panelnya, kita harus close MT4-nya dulu ya. Tapi sebelum close, kita harus pin dulu ya. Silakan diklik kanan, kemudian pin taskbar ya. Ini silakan ditekan. Oke, kalau sudah dipin, silahkan di close, ditutup aplikasinya. Nah, maka dia akan masih tersimpan di bawah. Nah, baru kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu instalasi trade panelnya. Oke, selanjutnya adalah instalasi trade panel. Di sini Anda sudah siapkan ya file installer trade panelnya, dan juga MT4-nya sudah terinstall dan juga sudah login untuk akun tradingnya ya. Oh ya, untuk tambahan informasi, apabila Anda install trade panel pakai laptop atau komputer pribadi, maka Anda wajib untuk mematikan antivirusnya terlebih dahulu. Karena installer dari trade panel tersebut menggunakan format exe, sehingga dideteksi sebagai virus, seperti itu. Kalau sudah, silakan Anda klik 2 kali untuk installernya. Jika muncul pop-up biru seperti ini ya, Windows Protected ini, silahkan Anda klik More Info yang ada di kiri. Selanjutnya, klik Run Anyway ya, yang ada di bawah. Seperti itu. Baru nanti akan muncul proses installer trade panelnya. Lalu muncul seperti ini, silahkan klik Next yang ada di bawah. Kemudian klik Next lagi. Kemudian centang yang I accept ya. Selanjutnya klik Next lagi. Nah, di sini memilih file MT4-nya. Jika Anda sudah install lebih dari satu MT4, maka silahkan pilih MT4 yang sesuai tujuan ya. Tadi kan saya menamai akun 1 ya di sini. Jadi sudah benar yang ini dan memang satu-satunya. Kalau sudah dicentang, kemudian klik next lagi, instalasi dalam proses, kemudian klik next lagi.
Di sini silahkan centang yang atas ini ya, run this MetaTrader ini. Kemudian klik finish. Oke, otomatis terbuka templatenya. Dan kita bisa lihat di Export Advisor ini sudah terinstall Trade Panel. Jadi untuk instalasi Trade Panel sudah selesai ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, di tahap berikutnya adalah kita akan mengaktifkan Trade Panel di pair gold ya, atau XAUUSD. Yang pertama adalah Anda harus mengaktifkan simbolnya dulu atau pairnya dulu. Dengan cara di market watch ini di bagian kiri atas, silahkan diklik kanan, kemudian pilih symbols, lalu pilih pair yang ingin digunakan ya. Misal pakai pair gold, itu ada di gold sini, lalu XAUUSD, kita double klik saja, atau klik tombol show yang ada di kanan atas. Kalau sudah kita close, maka dia akan muncul di sini. Nah, pair gold ini kita klik kanan, lalu pilih chart window. Oke, lalu kita besarkan saja atau maximize ini. Nah, kalau sudah, baru kita akan memasangkan trade panelnya ke dalam pair gold tersebut. Caranya adalah Anda klik dulu di trade panel ini, silahkan diklik kanan, lalu pilih attach to a chart. Nah, nanti akan muncul settingannya ya. Jadi ini adalah tampilan settingan. Di sini ada 4 menu ya, ada about, common, inputs, dan dependencies. Tapi yang terpenting adalah common dan input saja. Di bagian common ini adalah untuk mengatur aktif atau tidaknya si trade panel ini, yaitu dengan cara mencentang allow live tradingnya. Silahkan Anda centang. Kemudian untuk bagian inputs adalah untuk settingannya ya, atau cara kerjanya mau seperti apa. Tapi ini kita lewati saja ya. Jadi kita langsung klik OK saja untuk melanjutkan prosesnya. Kita klik OK. Nah, maka bisa Anda lihat sendiri bahwa di chart XAUUSD ini sudah terpasang GMC Trade Panel ya. Di sini ada panelnya untuk mengubah-ubah settingan. Kemudian di kanan di sini ada informasi-informasi atau kita sebut sebagai panel info ya. Di atas ini ada judul GMC Trade Panel yang masih berwarna merah, yang artinya Trade Panel ini belum aktif ya. Kemudian di bawahnya ada informasi seperti akun profile, kemudian untuk setup atau settingannya, kemudian untuk transaksi atau tradingnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengaktifkan trade panel ini, kita harus menekan tombol auto trading yang ada di atas ini ya. Silahkan diklik kiri. Kalau sudah, maka tulisan GMC Trade Panel di kanan ini akan berubah menjadi warna biru ya, yang artinya sudah aktif. Selain itu, Anda juga bisa lihat di kanan atas ada emoji sudah senyum ya, sudah senyum artinya sudah aktif. Nah, kemudian untuk cara mengakses settingannya tadi, itu caranya adalah Anda klik kiri pada emoji yang di kanan atas ini ya. Anda klik kiri, maka akan muncul tampilan untuk mengubah-ubah settingan ya. Silahkan Anda buka di bagian input sini. Nah, ini untuk akses settingannya. Silahkan Anda ubah-ubah di bagian value-nya ini. Tapi ini nanti akan kita jelaskan di tahap berikutnya ya, di cara penggunaannya. Nah, kalau sudah kita klik OK atau silang kalau ada tidak jadi merubah ya. Nah, kita silang aja. Oke, kita sudah berhasil memasang trade panel di pair XAUUSD atau gold ya, serta mengaktifkannya. Jadi sudah siap untuk bekerja. Oke, di tahap terakhir ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja trade panel pada akun trading kita. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep dasarnya ya. Nah, hal itu sudah tertera di buku manualnya. Di sini Anda bisa lihat ya. Di sini tertulis bahwa GMC Trade Panel adalah super tools yang bekerja secara semi otomatis ya. Ini perlu digarisbawahi. Yang dimana artinya adalah
pengguna harus melakukan OP manual terlebih dahulu. Baru kemudian tools akan melanjutkan untuk melakukan manajemen resikonya. Oke, artinya adalah tools ini tidak jalan full otomatis. Jadi kita tidak bisa tinggal saja gitu. Jadi perlu campur tangan dari manusia atau dari kitanya. Untuk apa? Untuk melakukan OP manual ya. OP yang pertama. Oke. Jadi ketika kita sudah membuka OP pertama, baru si trade panel ini akan melanjutkan tugasnya. Kita sudah bisa lepas tangan tuh setelah itu. Nah, kemudian manajemen resiko. Manajemen resiko itu apa? Oke. Jadi, manajemen resiko adalah cara untuk menangani resiko dalam trading. Nah, maksud dari resiko itu apa? Oke. Resiko itu adalah ketika pergerakan pasar tidak sesuai dengan hasil analisa kita. Misalnya kita ingin harga itu naik sehingga kita membuka transaksi buy. Oke. Kita membuka transaksi buy, tapi setelah itu harga itu bukannya naik, melainkan malah turun. Oke, jadi pergerakannya tidak sesuai nih dengan hasil kita, dengan hasil analisanya kita. Oke, jadi ketika kita buy, harga malah turun. Nah, kita bisa tangani hal itu, atau kita bisa melakukan intervensi. Mau kita apakan itu kesalahan itu. Oke. Nah, ada berbagai macam jenis manajemen resiko atau manajemen posisi ya. Yang paling umum digunakan adalah stop loss atau memasang batasan resiko. Jadi ketika kita salah posisi, kita mau membatasi kerugiannya sampai berapa persen atau sampai berapa dolar. Seperti itu. Kemudian untuk di GMC sendiri, ada manajemen resiko yaitu averaging dan juga switching. Oke. Nah, apa ini dan bagaimana perbedaannya? Itu juga sudah tertera di buku manual trade panel ya. Anda bisa lihat. Oke, jadi untuk yang averaging ini adalah membuka posisi baru yang sejenis dengan posisi sebelumnya. Oke, jadi misal nih, kita awalnya adalah B1 lot di sini, kemudian harganya turun, ya, atau tidak sesuai nih dengan keinginan kita ya. Harganya turun, nah di sini kita membuka posisi baru yang sejenis, oke. Jadi kita buy ya sebelumnya, maka kita membuka buy lagi dengan lot yang lebih besar atau dengan lot yang sama juga tidak apa-apa. Nah, ketika harga masih turun lagi, kita membuka buy lagi. Jadi sejenis terus nih, kalau buy ya buy terus ya. Nah, kemudian kita menunggu sampai harganya berbalik arah. Ya, ketika harganya berbalik arah, maka akan terjadi yang namanya break even point atau transaksinya akan agregat ya. Jadi buy yang bawah akan profit otomatis ya ketika harganya naik melampaui dari posisinya, maka kan profit ya. Hasilnya profit yang bawah, yang tengah mungkin eh, apa netral nih, nol. Oke, misal di pas di sini ya, pas di tengah-tengah sini. Nah, sedangkan yang atas itu kan minus. Oke. Nah, tapi karena lotnya lebih besar, maka profit yang baik ketiga ini akan menutupi minus-minus yang ada di transaksi sebelumnya. Maka terjadilah profit, ya, agregatnya adalah profit. Selisihnya dari semua transaksi itu adalah profit. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan averaging, teknik averaging. Kemudian untuk switching sendiri yaitu diambil dari kata switch ya. Switch itu kan beralih atau berubah. Jadi switching ini juga membuka posisi baru namun yang berlawanan dengan posisi sebelumnya. Oke. Jadi misal ya, kita awalnya buy 1 lot, harganya tidak sesuai analisa yaitu turun. Nah, di sini kita membuka transaksi yang berlawanan dengan sebelumnya. Jadi transaksinya kita buka sell dan harus dengan lot yang lebih besar.
ya. Jadi lot awalnya itu satu lot, kita harus lebih besar, yaitu kita dua lot misal ya, dua kali lipatnya. Dengan harapan harganya masih lanjut turun. Oke, ketika harganya masih lanjut turun, maka profit dari sell ini akan semakin besar ya. Akan semakin besar sehingga bisa menutupi kerugian dari B1 lot ini. Sehingga total agregatnya adalah profit. Ya, jadi memanfaatkan harga trending. Harga trending itu kan harga yang terus melanjutkan arahnya ya. Nah, sehingga seluruh posisi itu agregat profit. Seperti itu kalau lanjut turun. Tapi kalau dia masih naik lagi, kembali ke harga buy-nya, maka dia akan membuka buy lagi dengan lotnya lebih besar dari sebelumnya ya. Jadi dua kali lipatnya lagi. Begitu terus sampai akhirnya trending ya, entah itu trending naik atau trending turun. Nah, kalau contoh di gambar ini kan trending naik ya. Trending naik artinya keseluruhan OP buy ini ya, ada 3 OP buy ini dengan total lotnya sekitar 21, pasti profitnya akan besar ya. Lotnya besar, profitnya akan lebih besar sehingga bisa menutupi kerugian dari sell-sellnya ini. Sell-sellnya ini kan hanya totalnya 10 lot. Seperti itu. Nah, disinilah kita mendapatkan agregat profit. Ya, kita bisa menutup semua transaksi dan selisihnya itu masih profit. Gitu. Nah, itu dia manajemen resiko yang ada di GMC ya. Ada averaging dan juga switching. Atau singkatannya FAT dan juga FST. Oke, jadi seperti itu cara manajemen resiko yang akan dilakukan oleh trade panel. Kita kembali lagi ke VPS-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini di settingannya atau di panelnya ini, kita bisa memilih nih, mau FAT atau FST. Nah, kita pilihnya di bagian sini. Nah, biasanya kalau di ruang emas atau mengikuti sinyalnya Pak Danu, itu kita pakai yang switching ya, atau FST. Selanjutnya kita coba misal jarak switchingnya 5 poin, pengkalinya 2 kali, kemudian TP awalnya 10 poin, TP BEP-nya 2 poin. Oke, kita coba membuka transaksi ya. Ini saya sudah siapkan akun demo. Kita misal membuka posisi buy. Oke, kita buka posisi buy. Nah, sudah muncul ya posisi buy. Anda bisa juga lihat di bagian sini, di bawah ini. Ada buy satu lot di XAUUSD di harga 2759,5 dan Anda lihat langsung terbuka sell stop ya, pending order untuk melakukan switchingnya sejauh 5 poin sesuai yang kita atur. Oke, nah sekitar 5 poin ya. 2759,5 dan switchingnya di 2754,5. Seperti itu. Dan TP awalnya juga langsung otomatis diatur oleh trade panel yaitu sejauh 10 poin ya. TP-nya di 2769,5. Nah, itu yang akan dilakukan si trade panel. Nah, nanti kalau harganya turun ke bawah sini dan terkena nih sell stop-nya, maka trade panelnya akan membuka switching lagi, mempersiapkan switching buy-nya lagi. Seperti itu. Jadi, di sini kita sudah serahkan tugas transaksinya oleh trade panel ya. Kita serahkan kepada trade panel, sudah kita bisa lepas tangan di sini. Gitu. Sisanya kalau mau intervensi atau memantau transaksinya itu boleh, silahkan. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja dari si trade panelnya ini. Kemudian di sini juga tersedia untuk tombol ya, tombol close all. Anda bisa tekan close all ini untuk menutup semua transaksi yang ada di pair XAUUSD. Nah, misalnya saya klik, nah maka sudah close posisi semua. Nah, biasanya ini untuk intervensi ya, ketika misal mau cut loss atau mau cut profit itu biar cepat ya, biar nggak klik satu-satu. Anda bisa tekan close all ini. Gitu. Nah, selanjutnya untuk settingan ya. Settingan ini penjelasannya apa saja.
Ya, misal kalau jarak switching Anda sudah paham ya. Jadi berapa poin dari harga awal untuk melakukan averaging atau switchingnya. Kemudian untuk multiplier lots ini pengkali lotnya. Mau berapa kali dari lot sebelumnya. Misal 2 kali, berarti lotnya akan dikali 2 terus untuk switching-switching berikutnya. Selanjutnya untuk TP awal atau take profit ini adalah TP ketika posisinya masih ada satu ya, cuma ada satu. Dia diatur 10 poin. Tapi kalau transaksinya lebih dari satu, atau itu sudah switching, maka yang digunakan adalah TPPEP. Yang dimana kalau misal kita isi 2 poin, berarti profitnya atau close posisinya adalah 2 poin setelah BEP atau setelah break even point ya. Break even point adalah ketika transaksinya itu totalnya, agregatnya itu nol ya, tidak minus, tidak profit, tapi nol, itu balik modal. Nah, jadi 2 poin dari balik modalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk settingannya Pak Danu yang biasa digunakan Pak Danu itu menggunakan multiplier yang diubah-ubah atau dinamis ya. Anda bisa buka settingannya, kemudian di bagian inputs. Nah, ini multiplier load adjustment. Jadi Anda bisa mengubah-ubah multipliernya. Jadi nggak stagnan ya, nggak stagnan 2 kali terus atau 3 kali terus. Nah, biasanya Pak Danu itu pakainya load multipliernya 3 kali, kemudian TP-nya 5 poin, jarak switchingnya 3 poin. Ya, jadi 3352 seperti ini. Tapi tidak stagnan 3 kali terus, melainkan di setting di bagian multiplier load adjustment-nya ini silahkan diaktifkan dulu true. True itu artinya aktif ya, false itu artinya mati. Nah, kemudian untuk start order ini adalah kita mau memulai dari jumlah ordernya berapa untuk mengubah si multiplier load-nya. Oke, jadi misal kalau sudah ada dua yang terbuka, ya, maka kita ubah menjadi 2,5 kali. Yang awalnya 3 kali, di sini 3 kali. Ketika sudah switching, ya, sudah ada dua nih, maka kita ubah menjadi 2,5. Kita kecilkan untuk maksimalnya. Selanjutnya, kita bisa ubah lagi. Misal, ordernya sudah ada 3. Kalau sudah ada 3, kita kecilkan lagi menjadi 2 kali. Seperti itu. Nah, kita bisa klik OK di sini. Nah, jadi seperti itu. Oh ya, contoh perhitungannya seperti ini ya. Nah, saya bukakan tabelnya. Nah, ini tabel simulasi FST ya. Jadi misal lot awalnya kita atur 1 kali, kemudian multiplier awalnya 3 kali di sini, lalu kita ada adjustment multiplier ya, sesuai dengan settingan yang saya buat tadi ya. Misal ketika OP-nya sudah ada 2, kita ubah menjadi 2,5. Kemudian ketika OP-nya sudah ada 3, kita ubah menjadi 2 kali. Nah, Anda bisa lihat di bagian sini. Oke, di bagian simulasi switchingnya ini, kita misal OP awalnya pay, 1 lot ya. Kita OP lot awalnya ini kan 1 lot. Nah, untuk switching cell-nya, karena kita multipliernya 3 kali, maka dikali 3, menjadi 3 lot. Oke, 3 lot. Nah, setelahnya itu tidak dikali 3 lagi. Karena ini kita atur perubahan multiplier lotnya ini menjadi 2,5 saja. Jadi 3 dikali 2,5 yaitu 7,5. Nah, setelah itu ketika sudah ada 3 ya, 1, 2, 3 ini, maka multiplier slotnya juga diturunkan lagi menjadi 2 kali. Jadi 7,5 dikali 2 yaitu 15. Untuk seterusnya akan dikali 2 terus karena tidak diatur lagi nih. Ya. Ini 99 artinya kita tidak atur ya.
Nah, maka akan dikali 2 terus, seperti itu. Misal kita besarkan modelnya, nah, maka dikali 2 terus, untuk seterusnya. Oke, jadi mungkin seperti itu cara kerja trade panel dan cara penggunaannya. Apabila teman-teman masih bingung dan tidak bisa melakukan instalasinya sendiri, Anda bisa hubungi tim support untuk dibantu ya. Bisa melakukan Zoom meeting atau tim viewer atau AnyDesk atau bantuan support yang lainnya ketika Anda masih bingung ya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian video panduan Trade Panel. Sekian, terima kasih.